Halo semua, jumpa lagi dengan saya Devri Saipullah. Ada kabar baru, breaking news kalau Martin Paes bisa main. Resmi bisa main dengan timnas Indonesia saat menghadapi Arab Saudi. PSSI sudah memastikan ini lewat manajer timnas Pak Sumarji ya. Sebelum pertandingan kan ada pertemuan antara ofisial ya, dan di situ disahkan bahwa Martin Paes bisa main untuk timnas Indonesia di laga Arab melawan Arab Saudi. Ini sebuah kabar yang menggembirakan sekaligus membuat semangat kita bertambah tinggi untuk melihat timnas Indonesia. Mengapa? Karena Martin Paes membuat timnas Indonesia makin kuat lawan Arab Saudi. Ini adalah debut yang sangat ditunggu oleh fans timnas Indonesia. Kita tahu bahwa kita berada di grup neraka dan duel pertama melawan Arab Saudi di laga tandang itu sangat berat dan kita menginginkan poin. 3 poin itu luar biasa. 1 poin pun sudah luar biasa untuk menjadi start bagus di putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Kita tahu bahwa Martin Paes awalnya tidak bisa main karena telat didaftarkan. Konon untuk laga melawan Arab Saudi ini pendaftarannya harus pada 5 Agustus lalu, sedangkan kasus Martin Paes baru selesai pada 18 Agustus. Jadi awalnya dia tidak bisa main. Itu pun dinyatakan oleh PSSI. Tapi Martin Paes tetap dipanggil atau dibawa ke Arab Saudi untuk melakukan latihan bersama pemain lain. Dan tiba-tiba hari ini pada tanggal 4 September 2024, 1 hari sebelum pertandingan melawan Arab, kita mendapatkan kepastian bahwa Martin Paes bisa main. Konon ini adalah berkat kerja keras dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Ya entahlah bagaimana cara melobinya, tapi Pak Erick sudah membuktikan banyak hal bahwa dia selalu sukses saat melakukan lobby ya, apalagi terkait dengan timnas Indonesia. Dan ini tentu akan membuat skema permainan kita sedikit berubah. Awalnya kita pasti menduga bahwa Hernando akan jadi starter ya. Kalau melihat dari 4 kiper yang dibawa, Hernando paling berpengalaman, walaupun banyak yang bilang Nadeo paling siap. Itu terkait dengan penampilan Hernando di Liga 1. Belakangan ini dia beberapa kali melakukan blunder. Nah, kini hadirlah kiper yang paling siap, Martin Paes. Sebelum laga ini, dia sudah main 27 kali dengan FC Dallas. Karena kompetisi MLS sudah main 27 pertandingan ya. Dan dia tak diganti sekalipun. Jadi sempurna ini. Martin Paes ini sangat sempurna. 27 kali dia main 90 menit tanpa diganti oleh kiper manapun. Dan ini tentu menjadi teror tersendiri buat Arab Saudi. Kita tahu bahwa mungkin Arab Saudi akan mengandalkan para pemain-pemain pengalaman mereka. Dan kita tahu kelebihan Martin Paes apa? Selain postur tubuh yang tinggi, lebih tinggi dibandingkan kiper lainnya, dia juga memiliki refleks yang bagus. Dia bagus saat menangkis tembakan jarak dekat. Nah, ini kan kalau kita diserang pasti momen-momen tembakan dari para pemain Arab pasti ada. Dan ini menambah kepercayaan diri kita. Setelah kita tahu bahwa kita krisis back ya, setelah Justin Hubner dan Jordi Amat tidak bisa main. Tapi krisis back, tapi bukan kekurangan back karena stok back kita banyak. Nah, dengan Martin Paes, adanya Martin Paes, kita bisa leluasa ya. Bisa setidaknya moral para pemain lebih tenang saat meninggalkan zona pertahanan. Dan
tentunya ini memberi teror tersendiri buat Arab Saudi yang mungkin tidak menduga ini bakal terjadi ya. Dan kita berharap Martin Paes benar-benar main maksimal, menunjukkan kelasnya. Dan kalau kita menggunakan 3-4-3, di mana saat bertahan menjadi 5-3-2, menurut saya pertahanan kita bakal lebih enak lagi diaturnya dengan adanya Martin Paes yang juga jago dalam building serangan dari belakang. Kita tahu bahwa gaya main timnas Indonesia yaitu menyerang build up dari belakang, dari kiper. Kita akan menyaksikan sebuah permainan yang bagus dari Martin Paes. Semoga ya, karena kita tidak tahu pertandingannya seperti apa. Dan ini memang tidak diduga sebelumnya. Hernando Ari ada plus minus, tapi kita tahu bahwa dia juga ingin belajar dari Martin Paes. Semua tiga kiper timnas kita ingin belajar dari Martin Paes. Dan tentunya Martin Paes akan pol-polan dari menit awal. Semoga dia juga jeli memberi umpan-umpan dari belakang, karena dengan taktik yang dimainkan oleh Sintayong, kalau bisa bola-bola langsung tapi efektif, tentu akan semakin jos. Nah, ini membuat pertahanan kita lebih aman dan lebih pede lagi menghadapi Arab Saudi. Yang kita tunggu adalah bagaimana performa para penyerang, karena tentunya setelah diajari langsung oleh seorang Yom Ki-hun, pelatih striker, para striker kita, para penyerang kita harus bisa mencetak gol. Karena saat menyerang, kalau bisa saat menyerang, satu peluang langsung menjadi gol agar bisa membuat pertandingan lebih menarik lagi. Kalau bisa mencuri gol lebih dahulu sehingga membuat tuan rumah panik. Nah, setelah itu kita juga akan menatap laga-laga berikutnya lebih optimis kalau kita bisa apalagi menang ya. Itu sebuah kejutan. Walaupun Sintayong di konferensi pers menyatakan bahwa peluang Indonesia sebenarnya lolos Piala Dunia 30% kalau melihat lawan-lawan di grup C, merupakan grup neraka. Tapi siapa tahu, media-media di Arab juga menyebutkan bahwa peluang Indonesia sangat terbuka untuk menuju ke Piala Dunia 2026. Kita tunggu saja pertandingannya. Demikian teman-teman, ulasan saya, semoga menjadi informasi yang berguna untuk teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya dan salam olahraga.